Setelah kembali ke tubuhnya masing-masing, Hong Enjo dihadang oleh seorang pria. Pangeran Dowol yang menyadari hal itu langsung menghampiri Enjo. Sementara pria yang menghadang Enjo ternyata hanya menginginkan nama Gildong. Namun Enjo tidak bisa mengakui dirinya bahwa dia adalah Gildong. Nah, saat Pangeran Dowol tiba, ternyata pria itu sedang menghilang. Sedangkan Enjo muncul dari arah belakang yang membuat Pangeran Dowol akhirnya merasa lega. Pangeran Dowol merasa sangat khawatir jika terjadi sesuatu kepada Enjo. Nah, karena tidak ingin membuat Pangeran Dowol merasa cemas, Enjo pun mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Nah, mereka pun merasa lega karena akhirnya bisa kembali ke tubuh masing-masing. Sementara pria yang menghadang Enjo akhirnya kembali ke sebuah tempat dan menemui seorang wanita. Wanita misterius itu mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Enjo sendiri. Enjo mengaku bahwa pria yang menghadangnya adalah seorang bandit. Karena Enjo juga merupakan seorang pencuri, maka tidak perlu khawatir tentang hal tersebut. Tak lama akhirnya Jayi dan juga pasukannya datang. Hal itu membuat Pangeran Dowol mengatakan kepada Enjo untuk tidak perlu khawatir. Namun Daechu datang terlebih dahulu dan memberitahu Pangeran Dowol. Kini Pangeran Dowol mulai menyadari jika perintah penyelidikan itu hanya berasal dari raja ataupun sekretaris kerajaan. Pangeran Dowol kemudian bertanya kepada Enjo dari manakah dia mendapatkan buku milik Inspektur Kim. Ternyata itu berasal dari rumahnya. Tak lama Jayi pun tiba. Kini Pangeran Dowol meminta Enjo untuk tetap bersembunyi. Jayi melakukan interogasi dan juga menuduh Pangeran Dowol sebagai orang yang membantu pencuri Gildong. Namun bagi Pangeran Dowol hal itu tidak perlu ditutupi. Sementara Enjo terlihat khawatir atas tuduhan yang dilemparkan kepada Pangeran Dowol. Jayi pun sudah melakukan tugasnya dari apa yang diperintahkan oleh sang ayah. Sesampainya di rumah ternyata Enjo masih memikirkan Pangeran Dowol. Jayi yang melihatnya pun terlihat mengejek Enjo karena dia menangkap Pangeran Dowol untuk diinterogasi. Di saat Jayi mengolok-olok dan juga merendahkan Pangeran Dowol, Enjo sangat kesal. Dia mengatakan bahwa Jayi boleh saja menghina dan juga merendahkannya. Namun dia melarang Jayi untuk berbicara sembarangan tentang Pangeran Dowol. Nah, di sisi lain, Pangeran Dowol mulai akan diinterogasi. Setelah kembali ke tubuhnya, Pangeran Dowol bertanya kepada Daechu kapan dia terakhir bersikap aneh seperti bukan dirinya sendiri. Tak lama petugas datang dan meminta Daechu untuk segera pergi. Nah, keesokan harinya, Harry mendengar bahwa Pangeran Dowol sedang diinterogasi. Dia pun buru-buru pergi untuk menjenguknya di kantor polisi. Saat memberikan suap kepada petugas polisi, ternyata Jayi datang. Akhirnya, Harry dan Jayi pun berbicara empat mata. Kini Jayi semakin penasaran ada hubungan apa antara Harry dan juga Pangeran Dowol. Harry pun mengatakan bahwa dia adalah keponakan ratu. Namun Jayi justru menduga bahwa ada hubungan yang lebih mendalam. Jayi pun perlahan mendekati Harry dan juga berbisik bahwa dia mendukung hubungannya dengan Pangeran Dowol. Di sisi lain, Enjo masih merasa cemas tentang hukuman yang akan diterima oleh Pangeran Dowol. Saat tahu semua penghuni rumah sudah pergi, akhirnya Enjo pun buru-buru pergi. Di sisi lain, Ratu masih marah karena Pangeran Dowol diinterogasi. Sementara Daeil dan juga siswa lainnya memohon kepada raja untuk bersikap adil. Nah, di saat Im Sayung masuk ke dalam istana, ternyata Pangeran Dowol sudah menunggunya. Kini dia tahu bahwa orang yang memberi perintah dia untuk diinterogasi adalah Im Sayung. Karena perintah itu hanya diberikan kepada raja atau kepala sekretaris kerajaan. Nah, Pangeran Dowol sudah tahu siapakah pemilik asli dari buku milik Inspektur Kim. Dia pun mengancam Inspektur Kim untuk tidak terlibat lagi dalam kasus Gildong. Im Sayung memberikan tawaran agar Pangeran Dowol tidak lagi melacak siapakah pemilik buku itu.
Mereka sepakat sebelum pergi Pangeran Dowol memperingatkan agar Im Sahyung mendidik kedua anaknya. Sementara itu, Gemnok terlihat sangat percaya diri bahwa Pangeran Dowol akan dihukum. Namun ternyata Im Sahyung mengaku bahwa dia melakukan kesalahan. Raja pun memberikan peringatan kepada Im Sahyung untuk tidak bertindak tanpa perintahnya. Kini Im Sahyung dan juga Im Sung Jae masih mencari cara untuk melawan Pangeran Dowol. Di sisi lain, Jae nampak sangat marah dan juga menyalahkan dirinya sendiri. Tak lama, Ibu Suri datang dan mengetahui bahwa Jae adalah putra kedua dari Im Sahyung. Setelah Ibu Suri pergi, Jae nampak sangat kesal. Nah, terlihat bahwa Harry mencoba untuk mencari Pangeran Dowol. Saat mereka bertemu, ternyata Pangeran Dowol nampak berbeda dari sebelumnya. Tentu saja karena Pangeran Dowol yang akrab dengan Harry adalah Enjo. Tak lama Pangeran Dowol pun berpamitan pergi. Ibu Suri yang melihatnya pun meminta Dayang untuk mencari tahu identitas Harry. Sementara itu, Enjo datang ke kantor polisi dan berniat untuk menyerahkan diri. Tetapi ternyata tiba-tiba Pangeran Dowol datang dan dia sudah dibebaskan. Pangeran Dowol tidak menyangka bahwa Enjo mengkhawatirkannya. Selain itu, dia juga tidak menyangka bahwa Enjo berniat untuk menyerahkan diri. Terlihat Yunbok datang dan langsung meminta Pangeran Dowol untuk segera masuk. Dia membakar beberapa daun untuk menghilangkan kesialan pada Pangeran Dowol. Saat Enjo datang dan membawa daun kering lainnya, ternyata Yunbok bertanya tentang hubungan Enjo dan Gildong. Tentu saja Enjo dan Pangeran Dowol terlihat panik. Namun yang dimaksud Yunbok ketika Enjo melihat jasad Gildong dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja Enjo terlihat bingung karena sebenarnya yang melakukan semua itu adalah Pangeran Dowol yang masuk ke tubuh Enjo. Nah, Pangeran Dowol beralasan bahwa itu karena keringat setelah dia berlari. Akhirnya mereka berdua pun pergi dari kantor polisi. Enjo pun meminta maaf kepada Pangeran Dowol karena sudah terlibat dalam masalah ini. Nah, di lain sisi, Hong Minjing memutuskan untuk kembali ke kota karena dia mendapat surat yang memintanya untuk segera pulang. Sementara Enjo dan juga Pangeran Dowol masih belum mengetahui bagaimanakah mereka bisa bertukar kembali. Kemudian Pangeran Dowol memberikan hadiah Grenda kepada Enjo dan menakut-nakutinya jika di malam hari akan ada serigala yang berkeliaran. Kemudian Pangeran Dowol pun pergi. Tak lama setelah itu Enjo akhirnya sampai di rumah. Dia juga merasakan bahwa Pangeran Dowol sudah melewati banyak hal tentang dirinya. Di sisi lain, Jae bersiap untuk menerima hukuman karena dia salah menangkap Pangeran Dowol. Nah, di saat pergi dari kantor ayahnya, Jae justru mengungkapkan ingin menyelidiki lebih lanjut tentang Gildong. Ibu Suri juga terlihat sangat marah dan juga kesal kepada Jae. Namun Pangeran Dowol justru mengatakan bahwa dia akan membereskan masalah itu sendiri. Di sisi lain, Enjo terlihat akan tidur setelah mematikan lilin. Karena seakan-akan mendengar suara serigala, Enjo ketakutan dan langsung mengunci pintunya. Keesokan harinya, saat Enjo pergi ke pasar, ternyata terjadi kekacauan di klinik rakyat. Enjo datang dan mengecek langsung, ternyata terjadi wabah yang menular. Mereka semua terlihat panik, sementara Tabib Shen sedang berada di istana menemui ratu. Mereka sedang membicarakan tentang pembatalan pertunangan Harem. Nah, di sisi lain, Pangeran Dowol, Yunbok, dan Daechu ternyata menggali lagi makam milik Gildong. Dan jasad Gildong ternyata sudah hilang. Kemudian Pangeran Dowol memberikan sketsa tangan yang terluka kepada Yunbok untuk mencari tahu prajurit yang mempunyai luka tersebut. Setelah kembali ke kantor polisi, Daechu mengungkapkan bahwa dia tahu sebenarnya Enjo adalah Gildong. Pangeran Dowol meminta Daechu untuk merahasiakan hal tersebut. Daechu tahu ketika melihat gerak-gerik Enjo saat membicarakan Gildong. Nah, tak lama Jae datang untuk menemui Pangeran Dowol.
Mereka pun berbicara empat mata dan kini Jayi bersiap untuk menerima hukuman. Namun karena Pangeran Dowol tahu bahwa orang yang memberikan perintah adalah ayahnya, maka dia tidak akan menghukum Jayi. Sebelum pergi, Jayi memperingatkan bahwa Enjo adalah seorang wanita yang sudah menikah. Tetapi Pangeran Dowol justru kembali memperingatkannya. Kini Enjo membantu di klinik rakyat karena wabah yang semakin menyebar. Ternyata Herim juga ikut membantu dan mereka pun seakan-akan saling kenal. Enjo mengatakan bahwa dia mengenal Herim karena dia adalah adik dari Tabib Shin. Saat perjalanan pulang, Herim merasa ada yang aneh ketika mengobrol bersama Enjo. Walaupun ini pertama kalinya dia bertemu dengan Enjo, tetapi Herim merasa bahwa sebelumnya mereka sudah saling mengenal. Kini Harry meminta kepada Enjo agar mereka berdua bisa berteman. Nah, di sisi lain Pangeran Dowol berada di depan rumah Enjo. Saat itu Deil memergokinya dan menduga bahwa Pangeran Dowol adalah seorang pencuri. Tetapi tiba-tiba Enjo datang dan menghentikan Deil. Setelah melihat pakaian Pangeran Dowol, Deil kemudian meminta maaf. Deil mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini dia merasa gelisah atas pencurian yang dilakukan Gildong. Selain itu, Pangeran Agung pun ternyata memihaknya. Kini Pangeran Dowol merasa kesal karena sikap bodoh Deil. Tak lama Pangeran Dowol mengatakan bahwa dia merasa khawatir kepada Jayi. Enjo awalnya bingung siapakah yang dimaksud oleh Pangeran Dowol. Di sisi lain, Jayi terlihat menemui ayahnya karena Im Sayung sudah tahu bahwa Jayi membatalkan pertunangannya. Jayi mengaku bahwa dia tidak ingin dijual seperti kuda jantan. Tiba-tiba semua pelayan di rumah Im Sayung terlihat sangat panik dan juga ketakutan. Saat Enjo datang, dia diberitahu bahwa Jayi sedang dihajar oleh ayahnya. Tak lama Jayi keluar dengan beberapa luka di tubuhnya. Terlihat tangannya yang berdarah serta punggungnya yang juga mengeluarkan darah. Kini Jayi pun harus dikurung di dalam gudang. Soksam terlihat memberikan beberapa ramuan untuk mengobati luka Jayi. Setelah keesokan harinya, ternyata Jayi terlihat membaik. Soksam mengatakan bahwa Jayilah sebenarnya yang memberikan ramuan tersebut. Mendengar hal itu, Jayi sangat marah dan juga kesal karena Enjo terlihat sangat perhatian kepadanya. Dia menghancurkan semua ramuan tersebut dan meminta Enjo untuk tidak bersikap baik. Namun Enjo punya alasan lain karena semua orang yang terluka berhak untuk diobati. Hal itu pun membuat Jayi semakin marah hingga memperingatkan Enjo untuk tidak mencemaskannya. Kemudian Jayi pun pergi. Sementara Raja akan meninggalkan istana dan pergi keluar kota. Dia akan memberikan kepemimpinan sementaranya kepada Pangeran Dowol. Kemudian Im Sayung juga akan mengikuti Raja karena dia adalah sekretaris kerajaan. Nah, setelah Im Sayung pergi, ternyata Im Songje mempunyai rencana lain. Terlihat Oh Min-jik juga sudah sampai di rumah. Dia mengungkapkan bahwa menerima surat yang mendesak dari Enjo. Di sisi lain, Im Songje berencana untuk menghajar Enjo dan juga menyiksanya. Tetapi karena Enjo pandai berkelahi, Im Songje pun akhirnya tumbang. Saat Im Songje mengambil sebuah besi yang terbakar, tiba-tiba sebuah pisau mengenai pipinya. Ternyata Pangeran Dowol tiba tepat waktu dan menghentikan apa yang dilakukan oleh Im Songje. Karena ketakutan, Im Songje pun buru-buru kabur dan Pangeran Dowol berusaha mengejar. Tetapi Enjo menghentikannya. Melihat bibir Enjo yang mengeluarkan darah, Pangeran Dowol langsung mengusapnya dengan baju yang dia kenakan. Tak lama Pangeran Dowol memberikan sebuah surat yang ternyata berisikan lamaran. Enjo terlihat sangat kaget karena dia adalah seorang janda. Namun Pangeran Dowol tidak peduli dengan semua itu. Saat Pangeran Dowol menjulurkan tangannya, Enjo pun terlihat masih bingung. Tiba-tiba Jayi datang dan menghentikan semua itu.
Dia melarang Enjo untuk ikut pergi bersama Pangeran Dowol. Suasana pun menjadi semakin tegang.